97 Al-Qadr ayat 1. Barang siapa menjadikan di antara hatinya dan dadanya tempat penampung makanan, maka dia terhijab daripadanya. Dan barang siapa mengosongkan perutnya, maka yang demikian itu belum mencukupi untuk mengangkatkan hijab, sebelum cita-citanya kosong dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan itulah urusan seluruhnya. Dan pangkal semuanya itu, ialah menyedikitkan makanan. Dan akan datang untuk itu, penjelasan lebih lanjut dalam kitab makanan, insya Allah Azza wa Jalla. Keenam, adalah hatinya sesudah berbuka, bergantung dan bergoncang di antara takut dan harap. Karena ia tidak mengetahui, apakah puasanya diterima, maka dia menjadi sebahagian orang muqarrabin, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, atau ditolak, maka dia menjadi sebahagian orang yang tercela, mamkutin. Dan hendaklah ada seperti demikian, pada akhir tiap-tiap ibadah, yang baru selesai dikerjakan. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basyari, bahwa ia melewati suatu kaum yang sedang tertawa besar. Maka ia berkata, bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan tempat persembunyian bagi makhluknya, di mana mereka tetap padanya mentaatinya. Maka dahululah suatu kaum, lalu mereka memperoleh kemenangan dan tertinggallah beberapa kaum, lalu merugilah mereka. Maka heran sekali bagi orang yang tertawa, yang bermain-main pada hari, di mana padanya memperoleh kemenangan orang yang telah dahulu dan merugi padanya orang-orang yang berjalan sia-sia. Demi Allah, kalau terbukalah tutup, sungguh akan bekerja orang baik dengan berbuat kebaikan dan orang jahat dengan berbuat kejahatan. Artinya, adalah kegembiraan orang yang diterima amalannya, menjauhkan dia daripada bermain-main. Dan kesedihan hati orang yang tertolak amalannya, menutupkan baginya pintu ketawa. Dari Al-Ahnaf bin Qais, bahwa orang mengatakan kepadanya, bahwa tuan seorang yang sudah sangat tua dan puasa itu, melemahkan tuan. Menjawab Al-Ahnaf, saya menyediakan puasa itu untuk perjalanan jauh. Dan bersabar di atas mentaati Allah SWT adalah lebih mudah daripada bersabar dari azabnya. Maka inilah segala pengertian batiniyah dalam puasa. Kalau Anda berkata, bahwa orang yang menyingkatkan saja dengan pencegahan keinginan perut dan kemaluan serta meninggalkan segala pengertian ini, maka telah berkata segala ulama fikih, bahwa puasanya sah, maka apakah artinya itu? Maka ketahuilah, bahwa para ulama fikih Zahiriyah adalah menetapkan syarat-syarat Zahiriyah dengan dalil-dalil, yang lebih lemah dari dalil-dalil yang telah kami sebutkan dalam syarat-syarat batiniyah itu. Lebih-lebih tentang pengupatan dan semua yang menyamainya. Tapi tidaklah kepada para fuqaha Zahiriyah, ahli fikih dunia itu diberatkan, selain apa yang mudah kepada umum orang yang lalai, yang menghadapkan dirinya kepada dunia, yang masuk di bawahnya. Adapun ulama akhirat, maka mereka bersungguh-sungguh dengan sahnya itu akan diterima. Dan dengan diterima, akan sampai kepada yang dimaksud. Mereka memahami, bahwa yang dimaksudkan dengan puasa, ialah berakhlak dengan salah satu dari akhlak Allah Azza wa Jalla, yaitu tempat meminta dan mengikuti malaikat tentang pencegahan dari hawa nafsu sedapat mungkin. Para malaikat itu suci dari segala hawa nafsu, dan manusia derajatnya adalah di atas derajat hewan, karena kesanggupannya dengan nur akal menghancurkan hawa nafsunya, dan kurang dari derajat malaikat, karena berkuasa hawa nafsunya padanya. Serta ia dicoba dengan perjuangan menghadapi hawa nafsu itu. Sewaktu manusia itu terjerumus ke dalam hawa nafsu,
maka ia menurun ke tingkat yang paling bawah dan berhubungan dengan lumuran hewan. Dan sewaktu ia mencegah diri dari hawa nafsu, niscaya terangkatlah ia ke tingkat yang paling tinggi dan berhubunganlah ia dengan tingkatan malaikat. Dan malaikat itu berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang mengikuti para malaikat serta menyerupakan diri dengan perilakunya, maka berdekatanlah ia dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dekatnya para malaikat itu. Karena menyerupai dengan orang yang dekat itu, maka menjadi dekat. Dan tidaklah dimaksudkan dengan dekat di situ, dengan tempat, tetapi dengan sifat. Apabila inilah rahasia puasa pada para ahli akal dan ahli hati, maka apakah faedahnya mengemudiankan suatu makan dan mengumpulkan dua makan ketika malam, serta membenamkan diri di dalam hawa nafsu yang lain sepanjang hari? Dan kalaulah bagi yang seperti ini ada faedahnya, maka apakah artinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa yang tak ada puasanya, selain daripada lapar dan haus. Karena inilah, berkata Abu Darda, alangkah baiknya tidur dan berbuka orang-orang yang pandai. Bagaimanakah mereka tidak mencela puasa dan tidak tidur malam orang-orang bodoh? Sebiji Shallallahu Alaihi Wasallami dari orang yang berkeyakinan dan bertakwa adalah lebih utama dan lebih kuat daripada seperti berbukit ibadah daripada orang-orang yang tertipu dengan dirinya. Dan karena itulah, berkata sebagian ulama, berapa banyak orang yang berpuasa, berbuka dan berapa banyak orang yang berbuka berpuasa. Orang yang berbuka puasa, ialah orang yang menjaga segala anggota tubuhnya dari dosa. Ia makan dan minum. Dan orang yang berpuasa berbuka, ialah orang yang lapar dan haus dan melepaskan segala anggota tubuhnya. Dan barang siapa memahami akan arti dan rahasianya puasa, niscaya mengetahui bahwa seumpama orang yang mencegah dirinya dari makan dan bersetubuh dan berbuka dengan bercampur aduk dengan dosa, adalah seperti orang yang menyapu salah satu daripada anggotanya pada wudhu dengan 3 kali. Maka sesungguhnya telah sesuai pada zahir bilangannya, kecuali ia telah meninggalkan yang penting, yaitu membasuh. Maka salatnya tertolak lantaran kebodohannya. Dan seumpama orang yang berbuka puasa dengan makan dan ia mengerjakan puasa dengan segala anggota tubuhnya daripada segala yang makruh, adalah seperti orang yang membasuh segala anggota wudhunya sekali-kali, maka salatnya diterima insya Allah. Karena kokohnya ia berpegang pada pokok, meskipun ia meninggalkan keutamaan. Dan seumpama orang yang mengumpulkan di antara keduanya, adalah seperti orang yang membasuh tiap-tiap anggota wudhunya 3 kali, maka ia telah mengumpulkan di antara pokok dan kelebihan. Dan itu adalah kesempurnaan namanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa itu amanah, maka hendaklah dipelihara oleh seseorang kamu akan amanahnya. Sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah barang-barang kepercayaan kepada yang punya. S4 An-Nisa, ayat 58, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya atas pendengaran dan penglihatannya, seraya bersabda, pendengaran itu amanah dan penglihatan itu amanah. Jikalau tidaklah itu daripada amanah puasa, maka tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah ia mengatakan bahwa aku ini berpuasa. Artinya, bahwa aku simpankan lisanku supaya aku memeliharakannya. Maka bagaimanakah ia aku lepaskan dengan menjawab akan perkataan engkau? Jadi, telah teranglah bahwa bagi tiap-tiap ibadah itu mempunyai zahir dan batin, kulit dan isi.
Dan kulitnya itu mempunyai beberapa derajat dan bagi tiap-tiap derajat mempunyai beberapa lapisan. Maka kepadamulah sekarang, untuk memilih, apakah engkau cukupkan dengan kulit saja, tanpa isi atau engkau berpihak mencemplungkan diri kepada para ahli isi. Pasal ketiga, tentang amalan sunat dengan puasa dan susunan wirid padanya. Ketahuilah, bahwa kesunatan puasa itu, dikuatkan pada hari-hari yang utama. Keutamaan hari-hari itu, sebagian terdapat pada tiap-tiap tahun, sebahagian terdapat pada tiap-tiap bulan dan sebagian lagi pada tiap-tiap minggu. Adapun yang dalam setahun sesudah hari-hari bulan Ramadan, maka yaitu, hari Arafah, hari Asyura, 1/10 pertama dari bulan Zulhijjah dan 1/10 pertama dari bulan Muharram. Semua bulan haram, adalah tempat berat dugaan bagi puasa, yaitu waktu-waktu yang utama. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanyakkan puasa bulan Sya'ban, sehingga disangka orang bahwa beliau dalam bulan Ramadan. Dalam hadits tersebut, puasa yang lebih utama sesudah bulan Ramadan, ialah puasa pada bulan Allah, Muharram. Karena bulan Muharram itu, permulaan tahun. Maka membangunnya di atas kebajikan, adalah lebih disunatkan dan diharapkan berkekalan berkatnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa sehari dari bulan haram, adalah lebih utama daripada 30 hari bulan lainnya. Dan puasa sehari dari bulan Ramadan, adalah lebih utama dari 30 hari dari bulan haram. Pada hadits tersebut, barang siapa berpuasa 3 hari dari bulan haram, yaitu Kamis, Jumat dan Sabtu, niscaya dituliskan oleh Allah baginya tiap-tiap hari, sebagai ibadah 900 tahun. Pada hadits tersebut, apabila telah berada senisfu, lebih dari 15 hari, dari bulan Sya'ban, maka tak ada puasa lagi, sehingga Ramadan. Karena itulah disunatkan berbuka tidak berpuasa sebelum Ramadan beberapa hari. Kalau disambungkannya Sya'ban dengan Ramadan, maka boleh juga dikerjakan yang demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali dan dipisahkannya di antara Sya'ban dan Ramadan dengan tiada berpuasa banyak kali. Dan tiada boleh dimaksudkan menerima Ramadan dengan 2 atau 3 hari puasa, kecuali bertepatan dengan wiridnya. Dimakruhkan oleh sebagian sahabat diambil bulan Rajab untuk berpuasa seluruhnya sehingga tiada menyerupai dengan bulan Ramadan. Maka bulan-bulan yang utama itu, ialah bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Sya'ban dan bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 1 tunggal dan 3 berturut-turut. Dan yang lebih utama dari bulan haram itu, ialah bulan Zulhijjah, karena padanya ibadah haji, beberapa hari yang dimaklumi dan yang dikirakan. Bulan Zulqa'dah adalah sebagian dari bulan haram dan sebagian dari bulan-bulan haji. Dan bulan Syawal adalah sebagian dari bulan-bulan haji dan tidaklah ia termasuk bulan haram. Bulan Muharram dan bulan Rajab tidaklah sebagian dari bulan-bulan haji. Dalam hadits tersebut, tiadalah dari hari-hari yang berbuat amalan padanya, yang lebih utama dan lebih dikasihi Allah Azza wa Jalla, dari hari-hari 10 Zulhijjah. Bahwa berpuasa sehari padanya adalah menyamai dengan puasa setahun. Berbuat ibadah salat 1 malam daripadanya, menyamai dengan mengerjakan ibadah salat pada malam Lailatul Qadar. Lalu orang bertanya, dan tiadakah jihad pada jalan Allah Ta'ala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan tiadalah jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla, selain orang yang diletihkan kudanya dan ditumpahkan darahnya.
Adapun puasa yang berulang-ulang dalam sebulan, maka yang awal bulan, pertengahan dan akhir bulan. Dan pertengahannya, ialah hari-hari putih terang benderang siang malam, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Adapun yang berulang-ulang dalam seminggu, maka yaitu hari Senin, Kamis dan Jumat. Maka inilah hari-hari yang utama, disunatkan padanya berpuasa dan memperbanyak kebajikan, karena berlipat ganda pahalanya dengan barakahnya waktu-waktu tersebut. Adapun puasa untuk masa, maka adalah melengkapi bagi keseluruhannya serta tambahannya. Dan bagi orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, orang-orang suluk atau salikin padanya beberapa jalan. Di antara mereka, ada yang memakruhkannya, karena telah datang beberapa hadits yang menunjukkan kepada makruhnya. Dan yang sahih, lebih sah, sesungguhnya dimakruhkan karena dua perkara. Pertama, bahwa tiada berbuka pada 2 hari raya dan hari-hari tasyrik, maka itu adalah untuk masa seluruhnya. Kedua, bahwa dengan berpuasa untuk masa itu, adalah tidak menyukai sunnah tentang berbuka. Dan orang yang selalu berpuasa itu, menjadikan puasa suatu larangan terhadap dirinya. Sedang Allah SWT menyukai supaya dilaksanakan keentengan yang dianugerahinya, sebagaimana menyukai dilaksanakan segala kemauannya. Maka apabila sesuatu daripada itu tidak ada dan melihat kebaikan bagi dirinya dalam berpuasa untuk masa, maka hendaklah dikerjakannya yang demikian. Sesungguhnya telah dikerjakan itu oleh segolongan sahabat dan tabi'in. Diridai Allah kiranya mereka itu sekalian. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, barang siapa berpuasa dalam masa seluruhnya, niscaya disempitkan kepadanya neraka jahanam dan dinomori 90. Artinya, tak ada baginya dalam neraka jahanam itu tempat. Dan kurang dari itu, ada derajat yang lain, yaitu puasa setengah masa, dengan cara ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Yang demikian itu adalah sangat memberatkan bagi diri dan lebih kuat memaksakannya. Dan telah datang mengenai kelebihannya banyak hadits, karena hamba padanya adalah diantara puasa sehari dan syukur sehari. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan kepadaku kunci-kunci gudang dunia dan tempat simpanan di bumi, maka aku kembalikan semuanya. Dan aku mengatakan, aku lapar sehari dan aku kenyang sehari. Aku memuji akan engkau, apabila aku kenyang dan aku merendahkan diri kepada engkau, apabila aku lapar. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih utama puasa, ialah puasa saudaraku Daud. Adalah ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan daripada itulah, turun tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdullah bin Umar mengenai puasa, di mana Abdullah mengatakan bahwa saya sanggup lebih banyak dari itu. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Lalu Abdullah menyambung, bahwa aku bermaksud lebih baik dari itu. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih baik dari itu. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada berpuasa sekali-kali sebulan penuh, selain daripada bulan Ramadan. Dan siapa yang tiada sanggup berpuasa setengah masa itu maka tak apalah dengan sepertiganya. Yaitu, dia berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Dan apabila berpuasa 3 hari dari awal bulan, 3 hari di tengah dan 3 hari di penghabisannya, maka itu adalah sepertiga dan jatuh dalam waktu-waktu yang utama. Dan jika berpuasa Senin, Kamis dan Jumat,
maka itu mendekati dengan sepertiga. Apabila telah jelas waktu-waktu keutamaan, maka yang sempurna ialah dipahami oleh orang banyak akan pengertian puasa. Dan bahwa maksudnya ialah membersihkan hati dan menuangkan segala cita-cita bagi Allah Azza wa Jalla. Orang yang memahami dengan yang halusnya dari kebatinan, melihat ia akan segala hal ihwalnya. Kadang-kadang dikehendaki oleh keadaannya akan berkekalan puasa dan kadang-kadang dikehendaki akan berkekalan berbuka. Dan kadang-kadang dikehendaki mencampurkan berbuka dengan puasa. Apabila telah dipahami akan artinya dan telah dipastikan akan batasnya dalam menempuh jalan akhirat dengan muraqabah memperhatikan hati, niscaya tiada tersembunyi kepadanya kebaikan hatinya. Dan itu tidak mengharuskan tertib yang terus-menerus. Dan karena itulah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berpuasa sehingga dikatakan orang, ia tiada berbuka. Dan ia berbuka sehingga ia dikatakan orang tiada berpuasa. Dan ia tidur sehingga dikatakan orang ia tiada bangun dan ia bangun sehingga dikatakan orang ia tiada tidur. Dan adalah yang demikian itu, menurut apa yang terbuka baginya dengan nur kenabian, daripada menunaikan segala hak waktu. Para ulama memandang makruh membuat berturut-turut di antara berbuka lebih banyak daripada 4 hari, karena penghargaan dengan hari raya dan hari-hari tasyrik. Ulama-ulama itu menyebutkan bahwa yang demikian mengkesatkan hati, melahirkan keburukan adat kebiasaan dan membukakan pintu-pintu hawa nafsu. Dan demi umurku, benarlah seperti yang demikian pada pihak kebanyakan manusia, lebih-lebih orang yang memakan sehari semalam 2 kali. Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya dari tertib susunan puasa sunat. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha Tahu dengan kebenaran. Telah tamat kitab rahasia-rahasia puasa. Dan segala pujian bagi Allah dengan segala tempat pujiannya semuanya, apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui di atas segala nikmatnya seluruhnya, apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, serta sejahtera dan mulia dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari penduduk bumi dan langit. Akan diiringi insya Allah Ta'ala dengan kitab rahasia-rahasia haji. Dan Allah yang menolong, tak ada Tuhan lain daripadanya. Dan tak adalah taufik bagiku, selain dari Allah. Mencukupilah bagi kami Allah dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Semoga bermanfaat. Jakarta tanggal 1 Februari tahun 2023.